Tentukan tujuan yang jelas. Alasan yang kuat, tujuan, dan arah adalah hal paling dasar setelah Anda mengatakan saya ingin menjadi sesuatu yang baru. Visi misi Anda harus jelas dan terang. Visi adalah big picture Anda. Misi adalah cacahan mencapainya. Bayangkan, Anda naik ojek atau taksi. Maka yang pertama Anda lakukan adalah memberitahu sopir kemana Anda ingin pergi. Semakin jelas alamat yang Anda tuju diberikan kepadanya, semakin mudah dia melaksanakan tugasnya. Di tengah jalan, Anda bisa mengulang tujuan tersebut dengan gambaran lebih rinci lagi. Misalnya patokannya dekat pom bensin, dekat pasar, pagar hijau, seberang hotel, dan banyak lagi informasi tujuan Anda. Semakin detail Anda mengucapkan tujuan Anda, semakin mudah semesta mengabulkannya karena Anda benar-benar ingin selancar mungkin mencapai tujuan tersebut. Ada ilustrasi lain lagi. Sahabat Anda, seorang lelaki yang tiba-tiba bercerita kepada Anda. Tadi ada cewek, cantiknya bukan main. Wah, kayaknya gue jatuh cinta nih. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu Anda tanya, siapa namanya? Dia jawab, belum kenalan sih, nggak tahu. Anda lanjut bertanya, anak mana, tinggal di mana? Nggak tahu juga jawabnya. Anda tanya lagi, sekolah, kuliah, kerja, sudah punya cowok belum? Sahabat Anda bertanya, wah belum tahu, gue baru sekali ini ketemu. Sekarang di mana cewek itu? Tanya Anda lagi, yang lagi-lagi dia jawab tidak tahu. Bisa Anda bayangkan, ini orang naksir atau jatuh cinta beneran gak sih? Lain cerita jika semua pertanyaan Anda di awal dia jawab dengan jelas. Misalnya, iya baru ketemu sekali di jalan, langsung gue ajak kenalan, namanya Intan, masih kuliah di UI, ini gue udah dapet nomor HP-nya. Tapi setelah itu gue lihat dia jalan sama teman lelakinya. Gue gak tahu pacar apa bukan, tapi gue akan cari tahu dan gue tetap akan berusaha. Kan orang bilang cinta itu kata kerja, jadi gue akan bekerja untuk cinta. Nah, dari jawaban seperti ini, Anda bisa langsung tahu kedalaman hatinya dan seberapa sukses dia ke depan. Kas dia besar untuk mendapatkan belahan jiwa impiannya. Begitu juga dalam prosperity consciousness, bahwa sadar Anda mencatat dalam-dalam dan melihat fokus Anda, melihat kebenaran dan kesungguhan dari keinginan Anda. Kehidupan hanya menjalankan fokus Anda, compelling reason Anda. Pengulangan merupakan keunggulan. Semakin sering Anda mengulang keinginan Anda, baik itu di hadapan orang lain, di hadapan diri sendiri, atau bahkan hanya dalam hati, itu akan menjadikan kompas penunjuk arah yang solid. Saya memiliki sahabat yang menurut saya kisah hidupnya sangat inspiratif. Berkali-kali saya meminta izin untuk mengungkap namanya dan jalan cerita hidupnya, tetapi dia tidak mengizinkannya. Hingga akhirnya dia memperbolehkan saya untuk menulis ceritanya asalkan tidak menulis namanya. Dia adalah contoh nyata pengulangan prosperity consciousness dalam pikiran. Dia bisa dikatakan lahir di dunia ini tidak terlalu diharapkan oleh kedua orang tuanya. Ibunya penjaga warung di wilayah Kenjeran, Surabaya, peranakan Cina. Ayahnya pelaut Thailand yang sering lempar jangkar di Tanjung Perak. Singkat cerita, mereka pacaran, hamil, dan lahirlah anak ini dari bapak yang langsung meninggalkan mereka berdua tanpa pesan. Ibunya sudah cukup kesulitan menghidupi dirinya sendiri, apalagi ditambah bayi mungil ini. Akhirnya, dia kerja serabutan, tapi anaknya ini tumbuh dengan dua hal yang di atas rata-rata orang banyak, yaitu otaknya encer dan tubuhnya atletis. Dia bahkan menguasai ilmu bela diri jalanan karena wajah orientalnya membuat dia sering dibully, sehingga dia harus survive dengan caranya. Lalu, ketika memasuki jenjang perguruan tinggi, dia memperoleh beasiswa. Disinilah 20 tahun yang lalu saya bertemu dan berkenalan dengannya. Dia mahasiswa yang pendiam, tetapi banyak tanya. Dia tinggal di asrama kampus, itu saja yang saya tahu. Setelah lama tak bertemu, 5 tahun yang lalu kami tidak sengaja bertemu di Singapura. Saya sedang makan siang di hawker center favorit saya, Lau Pa Sat Festival Market. Saya terkejut dengan penampilannya yang rapi dan terlihat sukses. Anda pasti paham maksud saya, bahwa orang terlihat sukses mungkin belum tentu sukses. Tapi yang jelas, saya lihat kulitnya bersih, bajunya rapi, dan wajahnya berseri.
pastinya hasil perawatan jangka panjang. Penampilannya biasa saja santai, tetapi siapapun bisa lihat bahwa pilihan busananya menunjukkan bahwa dia melek fashion dan lifestyle. Di sana kami bercerita panjang dan berdiskusi sampai sore, hingga akhirnya saya diantar ke hotel dengan mobil mewah 2 pintu. Sejak saat itu, kami selalu bertemu dan sempat beberapa kali bisnis bersama, walau ada yang harus tutup. Suatu hari, saya menyempatkan bertanya hal yang pribadi dengan bahasa dan kalimat langsung. "Mas, bagaimana Anda bisa sesukses ini?" Dia meneguk minuman favoritnya, es tebu, lalu menjawab, "Mas, kami orang miskin. Ibu saya bekerja keras untuk menghidupi keluarga." Dia kerja dari pukul 5 pagi hingga pukul 11 malam. Setiap hari sewaktu di asrama, diam-diam saya suka menyelinapkan dia di kamar. Lalu dia tidur di tempat tidur dan saya tidur beralas tikar. Pukul 4 subuh, dia menyelinap keluar. Suatu hari, kami ketahuan dan kami diusir dari asrama. Kami merantau ke Singapura hingga saat ini. Dan Mas tahu, setiap malam sejak di asrama itu saya hanya bilang dalam pikiran saya harus kaya, saya harus sukses. Saya harus bisa kasih kenyamanan untuk ibu saya yang makin renta dan sakit-sakitan. Di kepala saya tidak ada lagi yang lain, hanya kaya, itu saja yang saya ulang-ulang. Saya tidak pacaran, saya main, saya baca, saya kerja sambilan, saya belajar silat. Semua di kepala hanya cara kaya dan kaya. Inilah yang membuat apapun yang datang ke saya anggap sebagai peluang hingga datang MMA atau Mixed Martial Art dalam kehidupan saya. Sebuah show bisnis yang membuat saya dapat ide membuat dojo, sasana, kompetensi, dan acara TV yang sukses di Asia. Sebuah pasar bisnis hiburan yang bernilai 2 miliar USD per tahunnya. Saya mungkin minoritas, tetapi saya founder. Penderitaan masa lalu tersebut membuat saya hanya berpikir kaya dan uang. Baru sekarang, setelah saya berdikari, saya buat yayasan amal buat anak-anak yang punya perjalanan hidup keras seperti saya. Saya berikan shelter dan masa depan buat mereka. Pesan saya ke semua anak cuma satu, fokus pada impian dan terus ulangi.